Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Kali ini saya masih dalam edisi mudik Lebaran, menengok orang tua yang kurang sehat. Dan sekarang saya berada di teras rumah abang saya. Ini pagi-pagi sambil menikmati suara burung, ya, suara ayam, ya kan, sambil ngopi. Ini udah mau habis ini. Ngopi ini kata orang ngolah pikir, ya, supaya kita tetap mampu berpikir jernih. Sahabat sekalian, seperti biasa kita akan membahas masalah keagamaan ini secara sederhana, nggak pakai ribut, nggak pakai jelimet, tidak panjang lebar. Dan tema kita kali ini tentang melakukan hal-hal yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita dengar, kita baca tulisan larangan mengerjakan, melakukan, berbuat sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah bahwa kita memang haram hukumnya, terlarang mengerjakan apa-apa yang tidak pernah ada pada masa Nabi? Mari kita bahas, ya, santai saja. Sahabat sekalian, ya. Nah, itu ayamnya pun ngaji nih, ngaji. Jadi sesuatu yang wujud, yang maujud, yang eksis, baik dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai setelah beliau hingga kiamat nanti, itu selalu memiliki dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat buruk atau tercela. Maka sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Nabi itu harus kita lihat dimensinya, sifatnya. Apakah dia baik ataukah tercela. Sehingga kita nanti bisa memilah-milah, merinci mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan tidak mengeneralisir, gebyah uyah, menyamakan pokoknya semua yang tidak pernah ada pada masa Nabi haram dikerjakan. Wah, ini bahaya teman-teman, ya. Kenapa bahaya? Nanti kita pakai YouTube, nanti juga tidak boleh, ya kan, ya. Wah, ya kan. Menggunakan HP naik pesawat untuk pergi haji nggak boleh, resikonya kayak gitu. Kalau tidak dipilah-pilah atau dirinci, maka perlu alat untuk membedah masalah ini. Sahabat sekalian, ya. Kenapa? Sesuatu yang zaman beliau tidak ada, sekarang ada, dan sampai kiamat nanti itu ada, itu sangat luas. Luas sekali. Ya, mencakup masalah keagamaan, masalah pemikiran, masalah duniawi, masalah kehidupan yang lain. Nah, yang mana? Apakah tidak boleh semua? Berarti nggak boleh berkembang zaman ini. Dan itu mustahil. Maka mari kita bahas. Sahabat sekalian, sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Nabi dan sekarang ada itu namanya muhdas, hal baru yang diada-adakan. Setiap yang muhdas itu berarti bid'ah. Dan Nabi menjelaskan setiap yang bid'ah itu apa? Sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Ini yang membuat kita ngeri. Tetapi apakah betul bahwa semua itu sesat tanpa kecuali? Kalau begitu nanti maka hampir semua manusia sepeninggal beliau itu masuk neraka. Sahabat sekalian, mari kita lihat, ya kan, penjelasan para ulama tentang masalah yang sangat sangat menakutkan ini. Sahabat sekalian, Imam Syafi'i sudah menjelaskan. Anda tahu siapa beliau? Beliau itu ulama mujtahid mutlak, ya. Gurunya Imam Ahmad bin Hambal,
Imam Ahmad hafal 1 juta hadis ya kan. Beliau murid dari Imam Malik ya kan, Imam Ahlul Hijaz ya kan, Amirul Mukminin fil hadis ya kan. Dan Imam Syafi'i memadukan antara fikihnya Imam Malik dengan fikih Imam Hanafi. Jadi luar biasa beliau, dan itu beliau ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam sedunia. Beliau menjelaskan bahwasanya sesuatu yang baru atau muhdas atau bid'ah ya. Bid'ah itu artinya ya hal yang dulu nggak ada sekarang ada tuh. Al bid'atu bid'atani kata beliau. Bid'ah itu ada 2 macam, yaitu yang mahmudah dan yang madmumah. Hal baru atau bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ukurannya apa? Apa yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah, ijma', athar, itu berarti mahmudah, terpuji. Tetapi kalau bertentangan dengan Quran, sunnah, ijma' dan asar itu madmumah, tercela. Nah, sehingga harus kita lihat apa yang tidak pernah ada pada masa Nabi itu, apakah itu baik atau buruk. Ukurannya Quran, sunnah, ijma' dan asar. Mungkin tidak pernah ada, tapi kalau sesuai dibenarkan oleh Quran, sunnah, ijma' dan asar, maka ya no problem. Kemudian ulama besar ya kan, yang dikenal dengan sebutan sultanul ulama, ya, sultannya, rajanya para ulama, yaitu Syekh ya, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, itu juga menjelaskan bahwa bid'ah itu maksudnya adalah fi'lu malam yuhad fi asri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, melakukan, mengerjakan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti kalau nggak dirinci lagi, nggak dijelaskan juga akan berbahaya. Karena semua yang nggak pernah ada zaman Nabi sekarang ada pasti haram. Mau masalah dunia, masalah agama, ada tradisi, budaya, pemikiran, ya. Apapun yang memang zaman Nabi tidak ada sekarang ada, ya berarti haram. Tetapi apakah seperti itu? Kan tidak mungkin. Nanti Anda pakai sandal Neckerman nanti haram ya kan. Nanti Anda pakai kacamata haram ya kan. Anda ngaji pakai YouTube haram. Pergi haji pakai naik pesawat juga haram. Itu resiko kalau tidak dijelaskan, ditafsir, dirinci. Maka beliau dalam kitab beliau ya, Qawaidul Ahkam, itu menjelaskan bahwasanya bid'ah itu yang tidak pernah ada pada masa Nabi itu nanti dibagi menjadi 5. Ya, tergantung ya. Kalau nanti masuk kategori yang 5 ini, maka hukumnya juga ada 5. Yaitu apa? Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Nah, itu. Artinya masalah bid'ah itu, bid'ah bukan hukum, tetapi bid'ah itu objek ya, yang harus dicari hukumnya. Maka keliru kalau orang mengatakan hukumnya bid'ah, itu salah, keliru. Hukum itu bukan bid'ah. Hukum ada 5, wajib, sunnah, haram, ya, makruh dan mubah. Nah, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menerangkan bahwa bid'ah itu apa? Ada 5 itu. Ada bid'ah yang nanti wajib hukumnya, ada bid'ah yang sunnah hukumnya, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Dilihat dulu. Bukan semuanya yang zaman Nabi nggak ada tuh haram, masuk neraka. Ya. Contohnya apa yang bid'ah yang wajib ya? Ya, membukukan Quran dalam suatu mushaf. Ini wajib dilakukan, kalau tidak Quran bisa musnah. Karena para penghafal Quran zaman sahabat tuh banyak yang gugur, syuhada. Kalau nggak dibukukan maka bisa hilang nanti. Maka wajib untuk dibukukan. Kemudian menyusun ilmu nahwu dan sorok, itu juga wajib karena itu alat untuk memahami Quran dan hadis yang berbahasa Arab dan lain-lain ya, termasuk ilmu
fikih ya, itu wajib untuk dilakukan. Meskipun zaman Nabi nggak ada, tapi itu memang menuntut untuk dilakukan. Ya, contoh yang sunnah, misalnya apa? Ya membangun pesantren. Ya. Zaman Nabi nggak ada pesantren. Nah, membangun rumah sakit Islam, membangun jembatan-jembatan yang kokoh, ya kan? Nah, itu sunnah ya. Karena memang untuk kemaslahatan umat Islam dan manusia pada umumnya. Contoh yang haram ya, haram pemikiran-pemikiran yang apa dia menolak keberadaan Allah, ya kan? Misalnya ateisme, ya kan? Kemudian apa tuh pemahaman orang Qadariyah, ya kan? Atau Mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk yang punya fisik. Nah, itu bid'ah yang haram. Ada yang makruh misalnya menghias masjid, ya kan, dengan ornamen-ornamen dan hiasan yang indah-indah, itu makruh. Yang mubah banyak sekali. Mubah ini ya, banyak. Misalnya kita makan minum yang enak-enak kayak lebaran ini kan ya. Makan opor ya kan, makan ketupat ya. Yang enak-enak, minum yang enak-enak atau berpakaian yang indah-indah, baju baru ya, itu boleh-boleh saja. Membuat rumah yang mungkin zaman Nabi nggak ada, rumah atapnya daun ya kan, dengan sekarang pakai rangka baja ya, itu juga nggak masalah, itu boleh, urusan duniawi kan. Jadi dirinci dulu ya, bukan semua yang tidak pernah ada tuh berarti haram, bid'ah, masuk neraka. Nah terus bagaimana dengan hadis Nabi yang mengecam bid'ah ya? Baik, kita ambil satu contoh ya kan, hadis Nabi, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdasa, membuat muhdas ya, hal-hal baru, fi amrina hada, dalam urusan ya, agama kami ini, ma laisa minhu, padahal tidak bersumber darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Justru inilah yang harus kita pahami, bahwa itu ada kalimat ma laisa minhu, membuat hal-hal baru yang tidak bersumber darinya. Ya, kalau bersumber dibenarkan oleh agama kita ya tidak terlarang, bukan haram itu kan. Kuncinya di situ. Begitu juga memahami hadis ya, kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu apa? Masuk neraka. Itu tentulah ya bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, ya, sunnah, ijma' dan asar tadi. Bukan bid'ah semuanya, ini kacau. Kalau semuanya harus kita larang kan. Dan yang masuk neraka ya bid'ah yang apa ya, kesesatan yang bersumber dari bid'ah yang tidak ada sumber dari Quran, sunnah, ijma' dan asar. Misalnya sholat ya pakai bahasa daerah ya, atau menambah syariat ya, sholat subuh ditambah menjadi 5 rakaat, yang sholat duhur dikurangi jadi 3 rakaat, atau merubah caranya kan, seharusnya menghadap kiblat diganti menjadi menghadap ke selain apa tuh Ka'bah ya kan. Ya ini berarti ini bid'ah yang jelas tercela dan ini sesat ya kan. Atau gerakan sholat dirubah-rubah ya kan, rukuknya ya, dirubah ya ke samping itu kan ya. Kemudian sujudnya juga tidak seperti yang Nabi contohkan ya, itu yang terlarang. Tapi kalau hanya sekedar tradisi ya, misalnya halal bihalal atau yang lain itu ya tidak masalah ya. Sehingga apa itu maksud semua ya, bid'ah itu sesat, itu bid'ah yang tidak punya sumber dari agama kita. Sahabat sekalian, memang ada sih ya, teman-teman kita yang terkadang nampaknya masuk akal. Dia memahami bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah masalah dunia dan bid'ah masalah agama, masalah dunia dan masalah agama. Di mana mereka menyimpulkan kalau bid'ah masalah agama itu apapun tidak ada kompromi, pasti haram. Masalah dunia maka boleh. Ini juga bisa kita kritisi. Masalah apa itu agama, masalah yang bersifat keagamaan, walaupun zaman Nabi tidak ada, tapi punya sumber yang membenarkan, maka tidak masalah ya, tidak masalah. Sebaliknya bid'ah dunia
Ya, meskipun dunia, kalau memang itu bertentangan dengan agama ya harus dilarang. Misalnya bid'ah membuat lokalisasi pelacuran, ya itu nggak boleh. Atau perjudian. Cuman Nabi nggak ada lokalisasi perjudian tuh kan. Meskipun itu urusan dunia, karena bertentangan dengan agama ya haram hukumnya. Nah, ini kadang-kadang mereka ini lucu ya. Ulama lain, ya, pihak lain tidak boleh membagi bid'ah menjadi 5, tapi mereka juga mengikuti ya imam mereka, membagi bid'ah jadi 2, yaitu bid'ah yang bersifat agama dan dunia. Ya ini lucu ini. Di satu sisi mereka selalu gembar-gembor kullu bid'atin dolalah, pokoknya semua bid'ah itu sesat. Tapi bagi juga bid'ah dunia dan bid'ah agama, ini lucu. Nah, maka yang pas ya tadi itu kan, dilihat dulu kan. Masalahnya apa ya, baru nanti dihukumi dengan 5 hukum itu. Ya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Tidak semuanya itu dilarang. Sahabat sekalian, sehingga dengan demikian kesimpulan yang terlalu gegabah kalau mengatakan semua yang zaman Nabi tidak ada berarti sekarang kalau kita kerjakan nggak boleh, haram, bid'ah, itu keliru. Ya, dilihat dulu dong ya, dilihat dulu masalahnya apa, ya kan? Hukumnya nanti akan ada sesuai dengan masalah itu. Sahabat sekalian, karena apa? Ya, masalah itu akan banyak berkembang. Kalau semua nggak boleh maka ya kita ya tidak mungkin berkembang sampai kiamat nanti kan ya. Karena masalah itu akan muncul seiring dengan perkembangan zaman dan manusianya sendiri. Demikian sahabat sekalian, bincang-bincang kita mengenai hal-hal yang tidak pernah ada pada masa Nabi dan sekarang ada. Tidak otomatis haram, tapi dilihat dulu dan itu sudah dibahas para ulama pada masa lalu. Kita tinggal mengikuti. Kalau berbeda pendapat silakan, ya, tapi jangan sampai mencela ataupun menghina yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.